Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas beberapa cara dan tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan saat pertama kali bertemu. Pasti kalian sering merasa penasaran tentang bagaimana sifat dan pemikiran orang yang baru kalian temui kan? Nah, inilah mengapa penting bagi kita untuk memahami cara manusia berkomunikasi. Menurut para ahli psikologi, ternyata ketika dua atau lebih individu berinteraksi, 50% pesan yang sebenarnya ingin disampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada atau intonasi suara, dan 7% sisanya dari kata-kata yang diucapkan. Dan dari semuanya sungguh menarik bukan? Jadi ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus memperhatikan 3 faktor ini: bahasa tubuh, nada suara, dan kata-kata. Tentu saja penampilan juga tak kalah penting. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pentingnya. Yang pertama, apa yang diucapkan. Ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, perhatikan apa yang mereka bicarakan. Jika mereka terus-menerus membicarakan hal-hal yang positif, seperti memuji pasangan ataupun rekan kerja, kemungkinan besar mereka memiliki kepribadian yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering menilai orang lain secara positif menganggap mereka sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun. Jadi jika kamu mendengar mereka berbicara dengan nada yang positif, itu bisa menjadi petunjuk bahwa mereka adalah orang yang menyenangkan dan memiliki karakter yang baik. Dan sebaliknya, jika mereka sering membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, mereka mungkin memiliki karakter yang kurang baik. Orang yang suka mengkritik atau memandang negatif orang lain biasanya juga memiliki sifat-sifat negatif tersebut. Jadi dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan, karena kata-kata mereka bisa menjadi jendela ke dalam kepribadian mereka yang sebenarnya. Yang kedua, alis mata. Alis mata bisa memberi banyak petunjuk tentang perasaan seseorang saat berbicara denganmu. Ada 3 emosi utama yang membuat alis manusia itu terangkat. Yang pertama terkejut, yang kedua khawatir, dan yang ketiga rasa takut. Cobalah untuk mengangkat alis matamu saat sedang berbincang santai dengan teman terdekat. Pasti terasa aneh bukan? Jadi saat berinteraksi dengan seseorang, perhatikan gerakan alis mereka. Jika alis terangkat tanpa alasan yang jelas ketika kamu berbicara dan dia mengangkat alisnya, padahal topik pembicaraan tidak menciptakan rasa terkejut, khawatir, atau takut, itu mungkin menandakan bahwa mereka merasa tidak nyaman. Mereka bisa saja merasa tidak aman dalam situasi tersebut, atau mungkin tidak yakin tentang topik yang sedang dibicarakan. Alis mata adalah salah satu indikator ekspresi wajah yang seringkali tidak disadari, namun memberi banyak informasi tentang perasaan seseorang. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan gerakan alis mata saat kamu ingin mengetahui seberapa nyaman seseorang dalam percakapan denganmu. Yang ketiga, senyuman. Senyuman bisa jadi trik yang cukup rumit, karena mulut dan bibir bisa saja berbohong, tapi mata tidak bisa. Senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyuman seseorang tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar mata mereka. Yang pertama, kita akan bahas senyuman yang tulus. Jika ada kerutan di sekitar mata, itu adalah tanda bahwa senyum mereka tulus dan mereka benar-benar merasa bahagia. Yang kedua, senyuman palsu. Jika tidak ada kerutan di sekitar mata, itu bisa berarti mereka sedang menyembunyikan sesuatu atau senyum mereka tidak benar-benar secara tulus. Dengan memperhatikan mata dan kerutan di sekitarnya, kamu bisa lebih mudah menilai apakah senyuman seseorang tulus ataupun tidak. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu frekuensi dalam mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda sebuah kesetujuan, tetapi ada lebih banyak makna dibanding gerakan ini. Jika seseorang mengangguk secara berlebihan, itu mungkin menandakan bahwa mereka merasa cemas tentang sebuah kesepakatan ataupun instruksi yang ada. Yang pertama kita bahas adalah mengangguk secara normal. Ketika seseorang mengangguk dengan frekuensi normal, itu menunjukkan bahwa mereka memahami dan setuju dengan apa yang kamu katakan. Yang kedua, mengangguk secara berlebihan. Namun jika mereka mengangguk secara berlebihan,
Itu bisa berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan. Mereka mungkin merasa cemas tentang kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi dengan benar dan takut bahwa kamu meragukan mereka. Jadi lain kali jika kamu memberikan instruksi kepada teman ataupun bawahanmu, perhatikan frekuensi mengangguk mereka. Jika mereka mengangguk berlebihan, cobalah untuk memberikan penjelasan tambahan atau dukungan agar mereka merasa lebih percaya diri. Yang kelima, meniru bahasa tubuh. Jika kamu belum pernah mencoba membaca bahasa tubuh, mungkin ini adalah sesuatu yang belum kamu sadari. Namun ada satu tanda penting yang perlu kamu perhatikan ketika bertemu atau berbicara dengan orang lain. Ketika seseorang mulai meniru bahasa tubuhmu, jika seseorang meniru gerakan ataupun postur tubuhmu, itu berarti mereka merasakan sesuatu yang sangat baik darimu dan ingin menyelaraskan diri denganmu. Ini adalah tanda bahwa pembicaraan berjalan dengan baik dan bahwa mereka menerima pesanmu dengan positif. Aksi meniru bahasa tubuh biasanya dilakukan secara tidak sadar. Pada dasarnya tidak ada orang yang dengan sengaja ingin meniru orang lain. Namun ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, kita cenderung meniru apa yang mereka lakukan. Ini adalah cara alami manusia untuk menunjukkan rasa hormat dan koneksi. Jadi jika kamu melihat seseorang mulai meniru bahasa tubuhmu, anggaplah itu sebagai pujian. Mereka merasa nyaman dan terhubung denganmu. Yang keenam, kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Kontak mata yang seseorang berikan dapat memberi banyak petunjuk tentang perasaan dan pikiran mereka, tergantung pada konteksnya. Yang pertama, kontak mata yang tidak bisa dilepaskan. Jika seseorang tidak bisa melepaskan pandangan dari kamu, ini sering menandakan ketertarikan ataupun simpati. Mereka mungkin merasa terhubung secara emosional atau tertarik secara personal kepada kamu. Yang kedua, tidak bisa bertatapan balik. Ketika kamu bertatapan mata dengan seseorang, namun mereka tidak bisa melihatmu kembali, ini bisa menunjukkan ketidaknyamanan ataupun rasa gugup. Mereka mungkin merasa canggung atau ragu untuk menunjukkan ketertarikan ataupun perasaan mereka. Yang ketiga, tatapan yang membuat tidak nyaman. Saat berbicara dengan seseorang, tatapan matanya yang intens tanpa kedipan bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Ini seringkali menandakan bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu ataupun merasa tegang. Tatapan yang terlalu fokus bisa juga mengindikasikan kebohongan atau upaya untuk mengontrol kesan yang mereka berikan. Jadi perhatikan dengan teliti bagaimana seseorang menggunakan kontak mata saat berinteraksi denganmu. Mata mereka sering memberitahu lebih dari apa yang mereka katakan dengan kata-kata. Yang ketujuh, parabahasa. Parabahasa adalah bentuk komunikasi nonverbal yang meliputi gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Ini adalah cara yang baik untuk memahami pikiran lawan bicara kita dengan memperhatikan semua aspeknya. Yang pertama, coba kamu perhatikan nada dan ekspresi wajahnya. Misalnya, jika seseorang merespon perkataanmu dengan nada yang monoton, kemungkinan besar mereka tidak tertarik atau tidak suka dengan apa yang kamu katakan. Ekspresi wajah mereka juga bisa memberi petunjuk tentang perasaan mereka terhadap topik tersebut. Yang kedua, jika lawan bicaramu menggunakan sarkasme. Penggunaan sarkasme adalah contoh lain dari parabahasa yang bisa memberikan informasi tambahan. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, apa yang mereka ucapkan mungkin bertentangan dengan maksud sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki pendapat atau perasaan yang berbeda dari yang mereka ungkapkan secara langsung. Jadi perhatikan dengan seksama bagaimana lawan bicaramu menekankan kata-kata dan cara mereka mengucapkannya. Ini dapat memberikanmu petunjuk tentang niat sebenarnya di balik apa yang mereka katakan. Itulah pembahasan kita kali ini tentang beberapa cara ataupun tips psikologi bagaimana membaca pikiran dan karakter seseorang secara insan saat pertama kali bertemu. Dan bagaimana pendapat dan pemikiran kalian tentang video ini ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Hal pertama apa yang biasanya kamu perhatikan tentang orang tersebut? Dan jangan ragu dan jangan sungkan untuk bagikan pemikiran kamu di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar satu sama lain terkait topik pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.